Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas tentang array, khususnya di bahasa pemrograman Java. Oke, untuk ilustrasinya bisa kita lihat pada slide. Saya tampilkan. Jadi, definisi array adalah variabel yang memiliki banyak nilai. Artinya kalau variabel biasa itu hanya menyimpan satu nilai, tapi kalau array itu bisa menyimpan banyak nilai yang diidentifikasi menggunakan indeks, biasanya menggunakan indeks. Oke, seperti ilustrasi yang ada pada slide, ini terdapat beberapa nama, mulai dari John, Arif, Susi, Indra, Irawan, sampai ke Benny. Jadi total ada 9 nama di situ. Kemudian nama-nama ini akan kita simpan ke dalam sebuah array. Namun sebelumnya kita kemukakan dulu komponen dari array, yaitu yang pertama adalah setiap array atau pada umumnya array itu diidentifikasi menggunakan indeks, yaitu angka 0, dimulai dari angka 0, kemudian increment 1, 2, 3, dan seterusnya, tergantung banyaknya array. Yang kemudian yang kedua adalah setiap array itu memiliki value. Dalam hal ini value-nya adalah berupa nama, John hingga ke Benny. Oke, secara umum jadi array itu terdiri dari indeks dan value. Kemudian ada komponen yang namanya lower bound. Ini adalah batas bawah. Artinya mau berapa banyak pun array-nya, selalu batas bawahnya jika dia menggunakan indeks selalu menggunakan angka 0. Kemudian batas atasnya dalam kasus ini adalah 8. Jadi indeks mulai dari 0 hingga 8. Kemudian komponen berikutnya adalah dia memiliki panjang atau jumlah. Kalau tadi si indeksnya mulai dari 0, namun kalau jumlah itu hitungannya dimulai dari 1. Oke, karena si value pada kasus ini adalah semua bernilai huruf atau tepatnya string, maka di Java-nya itu kelas yang akan kita gunakan adalah tetap kelas string. Namun kelas string yang diberi array. Oke, biar untuk mempermudah implementasinya dengan Java, kita coba codingnya pada NetBeans ya. Oke, jadi tadi kita punya beberapa nama yang diidentifikasi menggunakan array. Saya buat di sini string kurung, kemudian saya kasih nama array-nya adalah nama, kemudian sama dengan, kemudian new string dalam kurung. Nah, ini adalah length-nya, artinya jumlahnya. Jadi kasus yang di slide tadi adalah kita masukkan angka 9. Jumlah, bukan indeksnya. Oke, kita coba masukkan namanya satu persatu sesuai dengan indeksnya. Nama pertama atau indeks ke 0 yaitu John, dan seterusnya hingga nama itu selesai sampai Benny ya. Jadi total ada 9 variabel, 9 array dengan 9 nilai yang diidentifikasi menggunakan indeks. Jadi kalau saya tampilkan menggunakan South, maka caranya adalah dengan menyebutkan nama variabelnya, dalam hal ini nama, kemudian kita tinggal sebutkan indeksnya. Jadi kalau kita mau menampilkan nama Andi, maka kita sebutkan indeks keberapa. Dalam hal ini 5. Jadi kalau saya running, hasilnya Andi. Oke. Jadi ini adalah contoh array menggunakan string.
Kemudian kalau kita mau menampilkan jumlah dari array tersebut, maka kita juga bisa menggunakan nama, kemudian ada properti atau atribut yang namanya length. Jadi ini atribut yang digunakan untuk menghitung jumlah maksimum dari array tersebut. Jadi kalau saya running lagi, hasilnya dapatlah angka 9 sebagai jumlah dari length tersebut. Namun yang perlu diperhatikan adalah kekurangan dari cara seperti ini, jumlah dari array-nya itu terbatas. Artinya kita sudah harus mendefinisikan jumlah array-nya dulu di awal. Sementara penambahan berikutnya itu harus dibatasi sesuai dengan jumlah di awal tadi. Oke. Kemudian kekurangan kedua adalah kelas yang digunakan string array ini hanya bisa menampung nilai berupa string saja. Dia tidak bisa tipe data yang lain. Oke, kita coba buat contoh array yang berikutnya. Oke, seperti ini misalkan. Saya punya 0, 1, 2, sampai 8. Sama seperti tadi, itu adalah indeksnya. Kemudian saya punya nilainya 7, 11, 6, 55, sampai 46. Itu juga merupakan value-nya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah untuk array yang ini nilainya semuanya integer. Semuanya integer atau bilangan bulat. Maka kita butuh kelas yang namanya kelas integer. Oke, jadi nilai dari array ini menampung hanya integer saja. Oke, sebagai contohnya kita coba coding di Java-nya. Saya buatkan seperti string tadi. Integer array, saya kasih nama angka misalkan, angka new string new integer. Kemudian saya sebutkan jumlahnya juga. Saya harus menyebutkan jumlahnya. Ya, kita berikan nilainya sesuai dengan urutan indeksnya dari mulai 7, 11, 6 hingga 46. Oke, berikutnya kita coba keluarkan atau tampilkan angka dari variabel angka yang kita buat tadi dengan cara sistem out print line, kemudian saya masukkan angka dalam kurung, kemudian sama seperti halnya string tadi, kita harus menyebutkan indeks keberapa yang mau kita tampilkan. Contoh misalkan saya mau menampilkan 55, maka saya panggil indeks ketiga. Maka kalau kita lihat hasilnya, ini yang tadi, string array tadi, ini length-nya, kemudian ini dari angka ke indeks ketiga tadi, 55. Oke, begitu juga dengan angka juga memiliki atribut dengan nama length. Ini sama ya, karena tadi sudah bernilai 9, sama seperti string yang juga bernilai 9. Oke, dari dua contoh array ini, kalau tadi kita gunakan string array, maka hanya menampung nilai string saja. Kalau yang ini kita gunakan integer array hanya menampung nilai integer saja, dan itu banyak keterbatasannya, termasuk yang seperti bilang sebelumnya adalah nilai dari jumlah maksimumnya itu terbatas, artinya harus didefinisikan dulu sehingga array di bawahnya tidak bisa melebihi dari yang sudah ditentukan di awal tadi. Lantas bagaimana kalau kondisinya atau kasusnya kita mau sebuah array-nya itu bisa menampung banyak tipe data. Artinya saya mau indeks ke nolnya berupa integer,
indeks ke satunya berupa string, indeks yang lain-lainnya itu sesuai dengan tipe data kebutuhan kita. Artinya tipe datanya beragam dalam satu array. Seperti contoh pada slide berikut. Jadi misalkan indeks ke-0-nya itu memiliki angka 10, yang tentu saja angka 10 itu bernilai integer. Kemudian indeks ke-1-nya itu menyimpan sebuah nama, misalkan Ira, maka tentu saja juga bahwa Ira itu adalah string. Di indeks keduanya dia menyimpan 3,4, itu bertipe data double. Kemudian di indeks keempatnya ada true atau false, yang tentu saja itu juga merupakan tipe data boolean. Artinya dalam satu rangkaian variabel ini, dalam satu rangkaian array ini, terdapat banyak tipe data beragam. Nah, untuk kasus seperti ini tidak bisa disesuaikan dengan dua kelas sebelumnya, string array dan integer array. Maka dibutuhkan sebuah kelas baru, pendekatan baru, yaitu dengan nama kelasnya adalah ArrayList. ArrayList. Oke, kita coba menampilkan atau membuat coding ArrayList-nya seperti apa bentuknya. Kita coba buat di NetBeans atau di Java-nya. Jadi ArrayList, kemudian ArrayList itu ada di package-nya Java util ya, java.util. Maka di atas sudah kita import, kemudian kita buatkan objeknya ArrayList, new ArrayList. Oke, kita sudah membuat objek ArrayList. Kemudian kita coba masukkan data-datanya tadi. Data-datanya tadi seperti angka 10, kemudian nama Ira, kemudian angka 3,4, dan seterusnya. Metode yang digunakan untuk menambahkan nilai, kita bisa memasukkan tipe kelas apapun. Kita bisa memasukkan nilai dengan tipe data apapun. Oke, contoh misalkan seperti ini, add, saya masukkan 10. Oke, berarti secara otomatis angka 10 itu dimasukkan ke dalam indeks ke-0. Karena add untuk pertama kali itu secara otomatis menjadi indeks ke-0-nya. Oke, saya buat array kedua, ArrayList.add dalam kurung. Kemudian saya masukkan string, sebuah string. Dalam slide tadi adalah Ira misalkan. Oke, maka secara otomatis Ira menjadi atau berada pada indeks ke-1. Oke, datanya sudah kita masukkan semua. Susi 4, 1,2, 3,3. Artinya nilainya sangat beragam sekali. Oke, kita coba tampilkan menggunakan South ArrayList. Kali ini kita menggunakan metode dengan nama get. Kemudian kita lihat parameter yang dibutuhkan adalah integer. Artinya kita memasukkan indeksnya. Berarti di sini saya masukkan boleh 0 sesuai kebutuhan, boleh 1 hingga 8 tadi. Upper bound-nya adalah 8. Oke, saya kasih contoh misalkan 3. Maka kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 12. Kemudian kalau saya tampilkan jumlah dari panjang array-nya, maka kita gunakan metode yang namanya adalah size. Oke. Kalau kita lihat hasilnya adalah 9. Oke. Nah, apa keuntungan dari menggunakan ArrayList? Yang pertama tadi jelas bahwa dia bisa menampung banyak nilai, menampung banyak tipe data dalam nilai array-nya. Kemudian yang kedua adalah jumlahnya fleksibel. Artinya begitu kita tambah lagi add berikutnya, maka secara otomatis size-nya juga menjadi 10, 11, dan seterusnya. Artinya seberapa banyak pun kita tambahkan add-nya, maka si array tadi fleksibel.
Beda dengan dua kelas sebelumnya, string dan integer, di mana batas atasnya atau upper bound-nya atau jumlah length-nya itu sudah ditentukan. Oke, saya kira cukup sampai di sini terkait materi larik atau array dengan 3 contoh, string array, integer, dan array list. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.